Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumiati dari kelas 3B. Di sini saya akan presentasikan tentang asuhan keperawatan pasien dengan gagal jantung kongestif yaitu CAF yang dirawat di rumah sakit. Langsung saja selanjutnya, definisi gagal jantung. Gagal jantung adalah keadaan di mana jantung tidak mampu memumpahkan darah dengan jumlah yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan metabolik tubuh, atau kemampuan tersebut yang hanya dapat dicapai dengan tekanan pengisian jantung yang tinggi, atau keduanya. Definisi lain ialah sindroma kompleks sebagai akibat dari kelainan jantung secara fungsional maupun struktural yang mengganggu kemampuan jantung sebagai pompa untuk mendukung sirkulasi fisiologis. Ada etiologi dan penyebab. Gagal jantung dapat disebabkan oleh banyak hal, yaitu secara epidemiologi cukup penting untuk mengetahui penyebab dari gagal jantung. Di negara berkembang, penyakit arteri korona dan hipertensi merupakan penyebab terbanyak, sedangkan di negara berkembang yang menjadi penyebab terbanyak adalah penyakit jantung katup dan penyakit jantung akibat malnutrisi. Adapun faktor resikonya yaitu terjadinya gagal jantung, infeksi pada paru, demam atau sepsis, anemi akut dan emboli paru, stres emosional, dan hipertensi tak terkendali. Di sini ada patofisiologinya. Yang pertama yaitu peningkatan tekanan preload, yaitu menyebabkan gagal jantung disfungsi distolik dan diastolik. Lalu selanjutnya ada penurunan relatif cura jantung. Lalu selanjutnya ada mekanisme kompensasi. Setelah mekanisme kompensasi ini, masuklah ke aktivitas dari sistem simpatis, renin-angiotensin, dan sistem adrenal. Lalu selanjutnya neuropinefrin, aldosteron, kortikosteroid. Lalu masuklah hormon antidiuretik, intensifikasi oleh ginjal, resorpsi air dan natrium di proksimal. Lalu selanjutnya ada di penurunan regulasi reseptor beta adrenergic di miokard, dan terjadilah gagal jantung atau disfungsi sistolik dan diastoliknya. Lalu ada penata laksanaan yaitu dasar penata laksanaan pasien dengan congestive heart failure atau CHF adalah yang pertama, dukung istirahat untuk mengurangi beban kerja jantung. Yang kedua, meningkatkan kekuatan dan efisiensi kontraksi jantung dengan bahan-bahan farmakologis. Yang ketiga, menghilangkan penimbunan cairan tubuh berlebih dengan terapi diuretik, diet, dan istirahat. Menurut Mas Jor dan Trianti 2017, penata laksanaan gagal jantung menurut Amin dan Hardy 2016 dibagi atas yang pertama, terapi non-farmakologi, kedua, terapi farmakologi. Terapi farmakologi yang dapat diberikan antara lain yaitu golongan diuretik, ACI, beta blocker, ARB, dan glikosida jantung. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Pada pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada pasien dengan kasus gagal jantung kongestif di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada elektrokardiogram. Elektrokardiogram atau hipertrophi atrial atau ventricular, penyimpanan aksia, iskemia, disaritmia, takikardia, fibrilasi atrial. Yang kedua ada kateterisasi jantung. Kateterisasi jantung di sini ada tekanan abnormal merupakan indikasi dan membantu membedakan gagal jantung kanan dan kiri, dan stenosis katup atau insufisiensi. Yang ketiga ada radiografi dada, dapat menunjukkan pembesaran jantung. Bayangan mencerminkan dilatasi atau hipertrofi bilik atau perubahan dalam pembuluh darah abnormal. Yang keempat itu ada pemeriksaan tiroid. Peningkatan aktivitas tiroid menunjukkan hiperaktivitas tiroid sebagai pencetus gagal jantung. Selanjutnya yaitu ada kasusnya yaitu pada tanggal 25 Mei 2021 pukul 11.13 didapatkan hasil keluhan utama nyonya M mengatakan badan terasa lemah, capek, dan sesak saat melakukan aktivitas seperti duduk, miring kiri ataupun kanan. Pada pemeriksaan tanda-tanda vitalnya, tekanan darahnya yaitu 120/80 Hg dan respirasinya yaitu 28 kali per menit,
dan suhunya 36,5 derajat Celcius. Terdapat identitas klien pada nomor rekam medisnya yaitu 377256, tanggal masuk RS-nya 25 Mei 2021. Nama kliennya Nyonya M, umurnya 55 tahun, jenis kelamin perempuan, suku Jawa, bahasa yang dimengerti yaitu Jawa dan Indonesia. Penanggung jawabnya Tuan K, pekerjaan ayah ibu ataupun walinya yaitu PNS, status anak kandung, alamat ayah ibu ataupun wali suku mana. Yang kedua dari riwayat penyakit sekarang. Yang pertama yaitu keluhan utama saat masuk RS. Klien mengatakan sesak saat melakukan aktivitas seperti duduk, miring kiri ataupun kanan. Yang B-nya yaitu riwayat penyakit sekarang. Pasien masuk dengan keluhan sesak nafas disertai dengan nyeri dada yang tidak menjalar dan merasa lemas, capek, semakin sesak saat beraktivitas, nyeri pada dada sebelah kiri. Durasi 20 menit, skala nyeri 5. Tubuh terasa lemah, edema pada ekstremitas bawah. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital yaitu tekanan darah 140/80 mHg, respirasinya 28 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius. C-nya yaitu riwayat penyakit masa lalu. Sebelum sakit, klien mengatakan tidak ada riwayat penyakit dahulu. Yang D-nya riwayat kesehatan keluarga. Klien mengatakan suaminya meninggal dengan penyakit pembengkakan jantung. Terdapat pemeriksaan fisik, yaitu yang pertama ada tanda-tanda vital klien, yaitu yang pertama kesadaran kompos medis, clapping tremor atau asterixia, tidak ada tremor, tekanan darah 140/80 mmHg, nadi 58 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, RS 25 kali per menit, GCS 15, E-nya 4, M-nya 6, dan verbalnya 5. Antropometri, berat badannya 45 kg, tinggi badannya 158 meter, IMT-nya yaitu 45/150. Jadi 18 yaitu normal. Yang selanjutnya yaitu pada pengkajian ada airway, ada breathing, ada circulation, ada exposure, ada disability. Yang pertama airway, tidak ada sumbatan jalan nafas atau jalan nafas Nyonya M. Breathingnya, pasien Nyonya M mengalami sesak nafas menggunakan tot bantu nafas. Frekuensi nafasnya 31 kali per menit, irama nafas tidak teratur, circulation, nadi 87 kali per menit, irama tidak teratur, denyut nadi lemah, tekanan darah 140/80 mHg, nadi hangat, warna kulit pucat, mukosa bibir kering, capillary refill time kurang 3 detik, edema paru kedua tupai. Disability, tingkat kesadaran kompos mati, refleks terhadap cahaya positif. Yang kelima, exposure. Pemeriksaan exposure terhadap bagian tubuh yang terluka ataupun pernah cacar. Selanjutnya ada diagnosa keperawatan. Yang pertama, penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan irama jantung. Kedua, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Yang ketiga, kelebihan volume cairan berhubungan dengan pengaturan memah. Keempat, penggangguan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan membran kapiler alveoli. Selanjutnya, ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan keletihan yang ditandai dengan sesak saat melakukan aktivitas atau dyspnea. Yang ketiga yaitu intervensi. Diagnosanya penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan irama jantung. Tujuannya pada buku SLKI setelah dilakukan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan pasien akan menunjukkan keefektifan pompa jantung dengan kriteria hasil tekanan darah abnormal, tingkat kelelahan berkurang, pucat berkurang, edema perifer. Pada intervensi pada buku SIKIP yaitu perawatan jantung, observasinya identifikasi tanda-tanda penurunan curah jantung, monitor tekanan darah, monitor saturasi oksigen, monitor keluhan nyeri dada. Pada terapeutiknya, posisikan pasien semi-polar atau polar dengan kaki ke bawah atau posisi nyaman. Berikan diet jantung yang sesuai, misalnya batasi asupan kafein, natrium, kolesterol, dan makanan tinggi lemak. Fasilitasi pasien dan keluarga untuk modifikasi gaya hidup. Yang
Selanjutnya yaitu edukasi. Anjurkan beraktivitas fisik sesuai toleransi. Anjurkan beraktivitas fisik secara bertahap. Selanjutnya kolaborasi pemberian antiaritma jika perlu. Rujuk program rehabilitasi jantung. Selanjutnya yaitu diagnosanya intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Tujuannya terdapat buku SLKI yaitu setelah dilakukan selama 2 kali 20 jam pasien akan menunjukkan melakukan aktivitas secara mandiri dengan kereta hasil. Yang pertama frekuensi nadi ketika beraktivitas, kemudian bernafas saat aktivitas, tekanan darah ketika beraktivitas, dan selanjutnya temuan hasil EKG elektrokardiogram. Tadi intervensinya ataupun di buku Psiki terdapat rehabilitasi jantung. Pada observasinya monitor tingkat toleransi aktivitas, periksa kontraindikasinya, lalu takikardia ventrikel, lalu selanjutnya terapeutiknya yaitu fasilitasi pasien menjalani latihan fase 1 inpatient, dan kedua fasilitasi pasien menjalani fase 2, dan yang ketiga fasilitasi pasien menjalani fase keempat, fasilitasi pasien menjalani fase keempat. Lalu selanjutnya edukasi jelaskan rangkaian fase-fase rehabilitasi jantung. Anjurkan pasien dan keluarga untuk modifikasi faktor risiko, misalnya latihan, diet, berhenti merokok, menurunkan berat badan, dan ketiga anjurkan pasien dan keluarga mematuhi jadwal kontrol sehat. Di sini terdapat daftar pustaka. Nah, yang pertama yaitu PPNI 2016, Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia, Dewan Pengurus Pusat PPNI Jakarta. Yang kedua PPNI 2016, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia, Dewan Pengurus Pusat PPNI Jakarta. PPNI 2016, Standar Luaran Keperawatan Dewan Pengurus Pusat PPNI Jakarta. PPNI 2018, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia, Definisi dan Tindakan Keperawatan edisi 1 Jakarta DPP PPNI. Selanjutnya yaitu Nurdama Laila 2017, Congestive Heart Failure atau gagal jantung Nugroho, FA 2018, Perancangan Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Jantung dengan metode Forward Scanning, Jurnal Informatika Universitas Pamulang. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.